Haluskan 6 buah pisang. Saya pakai pisang raja ukuran sedang. Pisang bisa diganti jenis apa saja, yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Pisang ini setara dengan 300 gram. Dalam wadah masukkan 250 gram gula pasir, 7 butir telur ukuran kecil, jika ukuran besar boleh memakai 6 butir. Setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Pisang tidak perlu terlalu halus untuk menghaluskannya. 1 sendok TSP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih dan mengental. Mixer selama kurang lebih 12 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Sampai seperti ini ya kira-kira adonannya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. 300 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna, boleh juga memakai yang protein rendah ya. 1 saset susu bubuk, boleh tidak pakai jika tidak suka. 1 sendok teh soda kue, pakai kualitas bagus agar hasil bolunya tidak getir atau pahit. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil dan nanti biar hasil bolunya juga lebih lembut. Aduk sampai tercampur rata saja. 200 margarin yang sudah dicairkan, saya memakai margarin Blue Pancake and Cookies. Kemudian masukkan secara bertahap bergantian dengan tepung terigunya tadi. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di subscribe, like, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Setelah margarin dan tepung terigunya sudah dimasukkan semua, kemudian mixer adonan sampai tepung dan margarinnya tercampur dengan rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonannya. Ambil sebagian adonan, kemudian tambahkan coklat bubuk sesuai dengan selera masing-masing. Coklat bubuk saya memakai coklat bubuk yang untuk Black Forest ya. Loyang saya memakai diameter 28 cm, tinggi 8 cm. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari campuran 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Masukkan sebagian adonan coklatnya seperti dalam video ya. Kemudian timpa dengan setengah bagian adonan putihnya. Masukkan lagi sebagian adonan coklatnya. Timpa lagi dengan sisa adonan putihnya tadi. Beri motif dengan sisa adonan coklat. Dengan tusuk sate atau sumpit, kemudian bentuk untuk motifnya. Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ini saya putar-putar untuk bagian atasnya saja ya motifnya, bisa juga diputar-putar sampai ke dasar adonan. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit.
Panggang adonan selama kurang lebih 45-50 menit atau disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar memuaskan. Kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Hati-hati ya saat membaliknya karena ini agak berat dan juga masih dalam keadaan panas. Masya Allah, hasilnya terlihat menul-menul dan juga mulus untuk pantatnya. Setelah dingin, kemudian balik bolunya. Lihat, bolunya terlihat gembus-gembus dan lembab ya saat disentuh. Potong-potong bolu sesuai dengan selera untuk tebal tipisnya dan banyaknya potongan. Serat pisangnya terlihat, motifnya juga terlihat cantik dan benar-benar lembab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar moist, lembut, benar-benar tidak seret. 200 gram gula pasir. Jika tidak suka manis bisa dikurangi, jika ingin lebih manis bisa ditambah. Tambahkan 7 butir telur, 1 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok makan SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer dengan kecepatan rendah dulu, kemudian naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang dan putih mengental. Setelah adonan mengembang dan putih pucat mengental, kemudian matikan mixernya dulu. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, bisa di skip ya. Dua sendok makan tepung maizena. Tambahkan 220 gram tepung terigu serbaguna, masukkan secara bertahap. Kemudian mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Setelah semua tepung terigu masuk, kemudian mixer adonan sampai tercampur rata saja. Masukkan 150 gram minyak goreng, masukkan secara bertahap sambil diaduk balik.
Aduk balik adonan secara perlahan sampai nantinya tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan. Campurkan minyak ke dalam adonan sampai benar-benar merata ya, agar hasilnya nanti tidak bantat. Setelah minyak benar-benar tercampur dengan rata dengan adonan dan tidak ada yang mengendap di bawah, kemudian ambil sedikit adonan. Saya tambahkan pasta mocha secukupnya. Bisa juga diganti dengan pasta coklat atau coklat bubuk. Setelah pasta mocha tercampur rata dengan adonan, kemudian saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Loyang saya menggunakan ukuran 24 yang sudah saya olesi dengan Carlo KW. Carlonya saya bikin sendiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega. Kemudian diaduk rata, lalu buat olesan loyangnya. Ratakan bagian atas adonan. Kemudian setelah itu hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara dalam adonannya keluar. Kemudian hias bolunya sesuai selera saja ya. Tarik garis menggunakan tusuk sate atau lidi. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pemanggang atau oven selama kurang lebih 10 atau 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Lalu panggang adonan selama kurang lebih 45 menit sampai 50 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini api yang saya gunakan di kompor saya. Ini setelah 45 menit saya panggang. Setelah bolu diangkat, kemudian balik bolunya dan keluarkan dari loyang. Lihat, cantik kan hasil bolunya, sudah terlihat menu-menu dan montok. Setelah bolu dingin, kemudian potong-potong bolunya sesuai selera. Tekstur bolunya sudah terlihat lembut dan motifnya juga sangat cantik. Bismillah.